welcome to my channel. It's time to learn English with Miss Nia. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih kalian beberapa tips untuk belajar bahasa Inggris khususnya buat kalian yang masih pemula. Barangkali nih ya, ada di antara kalian yang lagi pengen banget belajar bahasa Inggris dengan serius ataupun lagi butuh banget bahasa Inggris karena pengen kerja ke suatu tempat gitu kan. Tapi kalian tuh bingung mau mulai dari mana sih aku belajar bahasa Inggrisnya. Nah, ini pas banget aku bakal bahas ini di video aku. Jadi kalian stay tune terus ya di video ini karena aku akan jelasin secara detail tips apa aja yang bisa kalian lakukan di rumah. Dan jangan khawatir, ini juga tips yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah tanpa harus ikut les kursus ataupun yang berbayar. Because it is free ya for you. Okay, without further ado, let's get started. Oke, yang pertama ini adalah motivation. Kenapa aku bilang motivation ini sangat penting? Karena dalam setiap memulai segala sesuatu, motivasi kalian tuh harus cukup kuat dan besar banget. Jadi, pada saat ingin belajar bahasa Inggris, kalian punya motivasi yang kuat, kalian tuh jadi semangat untuk memulai mempelajarinya. Jadi kan, kalian harus kuatin di motivasi kalian. Ini sound simple sih, tapi this is the important things in here gitu kan. Ini nih langkah awal kalian dengan motivasi yang besar, kalian jadi bisa nanti bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kuatin ya motivasi kalian buat belajar bahasa Inggris. Kalau perlu nih kalian bikin nih wallpaper atau apa di handphone kalian. Jadi setiap lagi down gitu kan mau belajar bahasa Inggris, kalian lihat lagi motivation kalian tuh, oh iya, aku tuh memang pengen banget belajar bahasa Inggris dan bisa bahasa Inggris. Jadi motivasi kalian itu dikuatin lagi ya. Lanjut, yang kedua ini ada set your goals. Kenapa aku bilang ini set your goals? Karena pada saat kalian pengen belajar bahasa Inggris, kalian tuh harus punya tujuan tersendiri. Tentukan tujuan kalian tuh mau belajar bahasa Inggris tuh buat apa? Apakah itu karena pengen kerja di luar negeri? Atau misalnya kalian itu pengen jadi tour guide gitu kan, jadi kalian harus bisa bahasa Inggris. Atau mungkin buat para students gitu kan, kalian pengen banget dalam pelajaran bahasa Inggris tuh kalian lebih menguasai sebelum gurunya menjelaskan gitu. Jadi tuh emang dari awal kalian tuh tentukan tujuan kalian belajar bahasa Inggris itu apa gitu. Karena yang namanya kita belajar bahasa Inggris itu kan kemungkinannya biasanya ada dua. Kalau nggak karena terpaksa, karena kita itu pengen. Jadi antara dua kesempatan itu, entah kan kalau terpaksanya karena kalian tuh harus bekerja di lingkungan yang harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi kan mau nggak mau nih ya, kalian belajar bahasa Inggris itu gitu. Ataupun karena memang kemauan kalian tuh tinggi, jadi tuh semangat gitu belajar bahasa Inggrisnya. Ya, yang penting itu kalian harus set your goals. Tentukan ya dari sekarang kalian tuh buat apa belajar bahasa Inggrisnya gitu. Yang ketiga, ini ada learn about vocabularies and also phrases. Kenapa aku bilang kalian harus mempelajari vocabulary dulu sebelum kalian terjun ke grammar? Karena yang namanya vocabularies ini sangat penting ya dalam berkomunikasi bahasa Inggris ataupun memahami sesuatu. Ketika kalian punya kosakata yang banyak, kalian tuh pasti paham sama bahasa Inggris gitu. Jangan lihat ke yang lain dulu. Kalian tuh harus paham dulu vocabulariesnya. Ini meaningnya apa sih ya? For example nih ya, aku kasih kalian contoh. Kalau mau komunikasi ke seseorang itu kita nggak bikin excuse me, do you know where is our school located gitu kan, kalau sesuai grammarnya. Tapi dengan vocabulary yang minim kalian punya, kalian bisa bilang school where, school where. Nah kayak gitu, dan otomatis tuh kan orang yang menjadi lawan bicara kalian itu paling nggak tuh mereka tuh paham gitu dengan vocabulary meaning yang kalian punya. Nah itu penting banget, makanya aku saranin kalian untuk belajar vocabularies. Di video aku yang sebelumnya aku juga ada bahas tentang 50 vocabularies ya, atau kosakata yang umum juga digunakan. Atau kalian juga bisa googling di internet gitu, kalian cari kosakata itu di internet yang commonly used, yang sering digunakan, ataupun kosakatanya yang relevan sama kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya nih ya, kalian adalah pelajar, kalian tuh paling nggak kosakata yang tentang dunia sekolah kalian tuh kalian udah hafal semua gitu dia ya. Jadi tuh mempermudah karena itu relevan sama kehidupan sehari-hari kalian. Nah lanjut
kenapa aku bilang juga selain vocabularies, kalian juga harus belajar tentang phrases. Ya, ini adalah contoh-contoh kalimat di mana ungkapan ini biasa digunakan oleh native speaker. Jadi pada saat kalian belajar bahasa Inggris tuh, kalian nggak terjemahin satu-satu. Dari kalimat tersebut, kalian tuh udah paham gitu loh. Oh, bahasa Inggris dengan menggunakan ungkapan seperti ini tuh, artinya tuh kayak gini, dan penyampaiannya tuh seperti ini. Jadi kalian tuh mudah paham dalam belajar bahasa Inggris. Yang penting, kalian harus belajar dulu vocabularies, baru ke phrases. Begitu ya. Lanjut yang keempat, ini ada look for something you enjoy or you like gitu ya. Jadi kalian tuh pada saat belajar bahasa Inggris, kalian harus mencari sistem belajar ataupun cara seperti apa yang kalian sukai ataupun kalian tuh enjoy gitu. Misalnya nih ya, kita belajar bahasa Inggris, kalian tuh bisa googling ataupun kalian misalnya suka nih sama sebuah lagu bahasa Inggris gitu, English song. Nah, kalian bisa belajar nih dari hal tersebut. Kalian bisa belajar nih dari lagu yang kalian sukai gitu. Jadi tuh belajarnya tuh enjoy karena kalian juga sambil melakukan apa yang kalian sukai. Atau mungkin ada di antara kalian yang menyukai untuk belajar bahasa Inggris dari nonton video nih. Nah, kalian bisa banget nonton banyak video yang berbahasa Inggris gitu ya, untuk melatih listening kalian gitu kan. Jadi tuh kalian get familiar with that English gitu kan. Jadi kalian paham gitu. Jadi kalian dapat ilmu dari video yang kalian tonton, video bahasa Inggris tersebut. Atau mungkin juga ada tipikal kalian yang lebih suka baca untuk mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Itu boleh banget. Yang penting look for something that you enjoy. Atau mungkin mau fangirling atau fanboying, kalian punya artis idola, kalian tonton interviewnya mereka, ataupun ya cari sesuatu tentang mereka yang idola kalian tuh mungkin ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi tuh kalian emang suka gitu belajar bahasa Inggris dari hal-hal yang kalian sukai. Itu tadi. Yang kelima, ini ada get familiar with grammar. Kenapa aku bilang get familiar with grammar? Karena ini sesuatu yang bisa sambilan kalian kerjakan. Misalnya nih ya, di step sebelumnya kalian tuh kan belajar tentang vocabularies dan juga phrases gitu kan. Jadi dalam belajar phrases itu, kalian tuh menemukan, oh kenapa sih kalimat ini bisa kayak gini ya? Ini rumusnya apa ya? Ataupun ini grammarnya udah betul atau belum ya? Ini penggunaannya seperti apa? Nah gitu. Jadi tuh dalam kalian melakukan sesuatu gitu, kalian bisa mempelajari grammarnya gitu. Makanya aku bilang ini sambilan ya grammar, tapi jangan lupakan grammar ini penting. Jadi tuh kalian belajar yang lainnya dulu, baru kalian masuk ke grammar ujungnya. Dan jangan lupa ini adalah poin penting ya. Karena setiap kalian ingin belajar bahasa Inggris, kalian juga harus memperhatikan rules yang ada ataupun grammar yang ada dari sananya tuh seperti apa. Jadi baru kalian itu bisa ngomong ataupun memahami bahasa Inggris itu seperti native speaker. Jadi jangan lupakan ya poin dari grammar itu sendiri. Bukan berarti nggak penting, tapi maksud aku kalian bisa ngelakuin ini sambilan gitu, menganalisis dari mempelajari cara yang sebelumnya. Lanjut, step yang keenam, ini ada practice your speaking. Kenapa aku bilang speaking? Ya, kalian itu kalau mau pandai bahasa Inggris, jangan lupakan speaking. Karena kalian akan dianggap belum bisa bahasa Inggris kalau kalian nggak bisa speaking ya. Jadi banyak-banyak aja practice di rumah dengan menggunakan kalimat yang udah kalian punya ataupun phrases yang udah kalian punya, dipraktekkan aja sehari-hari. Dan itu akan lebih baik lagi kalau kalian punya partner untuk berbicara ya, untuk melatih speaking kalian. Tapi gimana kalau konteksnya aku nggak punya partner atau aku nggak punya temen nih yang bisa ngomong bahasa Inggris? Ya udah, lakuin aja sendiri. For me ya, for instance, aku tuh kalau di rumah aku sering banget yang namanya talk to the mirror. Jadi aku sering banget ngomong di depan kaca, entah itu talking about myself atau talking about someone outside gitu kan. Kalian bisa aja bilang how beautiful I am, wow my hair is black gitu kan. Jadi kayak kalian mencoba untuk membicarakan sesuatu dengan diri kalian dan bicarakan aja apa yang ada di sekitar kalian gitu loh. Kalian praktek aja di kamar untuk membiasakan lidah kalian atau pronunciation kalian tuh lebih baik dengan mempraktikkan speaking itu sendiri di rumah. Jadi jangan khawatir, kalian nggak perlu pergi kemana-mana, kalian praktekin aja di rumah sendirian dengan mengucapkan apapun itu yang kalian pelajari hari itu juga. Oke, steps yang terakhir atau yang ketujuh aku punya adalah use your smartphone. Kenapa aku bilang smartphone? Karena ini adalah satu-satunya benda yang almost 24 hours you are together gitu kan. 24 jam itu, hampir 24 jam kalian tuh bersama handphone kalian. Terus kalau bukan buat belajar, buat apa dong gitu. Kalian bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di handphone kalian ya. Misal kalian bisa game online gitu, game yang berbau grammar atau gimana, itu di Play Store
juga banyak banget untuk improve gitu kan bahasa Inggris kalian. Atau nih, kalian pergi ke YouTube, cari aja video pembelajaran bahasa Inggris, itu kan banyak banget ya. Jadi kalian mengoptimalkan fungsi dari HP kalian itu sebanyak mungkin untuk belajar bahasa Inggris. Makanya HP-nya tuh jadi bermanfaat gitu loh buat improve bahasa Inggris kalian. Oke guys, aku rasa itu dulu untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mempraktekkan tips yang udah aku kasihkan dan tips tersebut bermanfaat untuk memaksimalkan pembelajaran bahasa Inggris kalian di rumah. Well done, I think that's all ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment if you have a question. Dan jangan lupa untuk mampir di video-video aku yang sebelumnya. Jadi kalian punya banyak pengetahuan nih tentang belajar bahasa Inggris. See you on my next video. Bye-bye!